Assalamualaikum. Terima kasih ya Jamal Orchid. Ini waktu tanggal 5 Februari aku dikirimkan paket dari Jamal Orchid. Pada saat itu aku menjadi salah satu pemenang di acara giveaway 1000 subscriber Jamal Orchid. Dan ini dia anggreknya, sudah sampai di Tangerang. Katanya ini Dendrobium peticot. Nah, sabar nunggu bunganya, gendut-gendut, seger. Ini udah aku repoting juga ya. Cuma waktu pas unboxingnya aku lupa, nggak aku buat videonya. Tapi yang pasti ini aku seneng banget. Dan semoga video YouTube-nya channelnya Jamal Orchid bisa terus berkembang dan semakin berkah, sukses usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Jamal Orchid, giveaway sudah saya terima. Semoga Jamal Orchid semakin sukses dan semangat. Alhamdulillah paket giveaway sudah datang. Terima kasih Jamal Orchid atas giveaway yang telah diberikan kepada saya, dan semoga Allah limpahkan rezekinya, diganti lebih banyak dan dimudahkan segala urusannya. Allah ganti rezekinya yang lebih luas. Sukses Jamal Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Jamal Orchid. Yang belum support channel ini, support terlebih dahulu dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, di video kali ini Jamal Orchid akan share terkait mengenai keutamaan bawang merah yang sering digunakan oleh ibu-ibu di dapur ya untuk memasak. Namun untuk penjelasan penggunaan bawang merah ini akan dijelaskan oleh salah satu customer Jamal Orchid dari Jawa, tepatnya di Kecamatan Pesugihan, Cilacap. Simak terus videonya agar teman-teman juga bisa mengaplikasikan di rumahnya masing-masing. Check it out. Dan saya bikin video ini sudah atas persetujuan dari Kang Jamal, jadi saya harap tonton sampai habis. Nah, di video kali ini awalnya sebenarnya saya mau bikin video unboxing paket anggrek yang sudah saya terima dari Kang Jamal ya, yang diorder beberapa hari lalu. Namun pada saat datang kondisi packingannya agak sedikit basah, jadi saya takut jamuran atau lembek kayak gitu ya untuk anggreknya. Jadi saya unboxing duluan. Namun secara keseluruhan dari packingnya sendiri untuk tingkat kerapihan, keamanan, kemudian ketebalan kardus dan anggrek yang sudah saya terima bisa teman-teman lihat sendiri ya, sangat subur, sehat, genuk-genuk. Jadi recommended banget buat teman-teman yang pengen nambah koleksi di rumah, cus buruan order di tempatnya Kang Jamal Orchid. Nah, di sini saya juga mau share tip penanganan terhadap anggrek yang baru beli online yang biasanya menggunakan vitamin B1 atau vitamin sejenisnya ya untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman atau mempercepat pertumbuhan akar baru. Namun kalau misalnya di rumahnya teman-teman ternyata vitamin B1-nya sedang habis atau stoknya kosong, teman-teman bisa menggantinya dengan bahan organik yang ada di rumah. Terutama nih bahan ini sangat gampang dicari karena memang ibu-ibu pasti punya di rumah karena ini sebagai bahan utama untuk memasak ya. Jawabannya ya benar, jawabannya adalah bawang merah. Nah, sedikit pengetahuan aja ya teman-teman, bahwa di dalam kandungan bawang merah ada yang namanya senyawa aktif berupa CPT atau zat perangsang tumbuh, yang mana di dalamnya juga ada kandungan bernama hormon auksin dan hormon gibberellin ya. Maaf untuk pengucapan katanya, bisa dikoreksi kalau misalnya salah gitu. Yang mana salah satu manfaatnya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas baru. Itu sudah seperti manfaatnya itu sudah setara dengan vitamin B1. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya sendiri ya, ini sebagai aturan baku aja ya teman-teman, bahwa teman-teman membutuhkan 1 liter air, kemudian bawang merahnya sekitar 10-15 siung ya, 10-15 siung bawang. Nah, ini sebagai aturan baku saja ya teman-teman, jadi tinggal dikonversikan sesuai kebutuhan, bisa dikurangi atau bisa dikali lipatkan. Nah, kalau misalnya ternyata punya air 1 liter, bawangnya hanya sekitar 2-3 siung bawang ya nggak masalah teman-teman ya, masih tetap bisa sama digunakan, manfaatnya
masih sama. Nah, caranya sendiri tinggal dihaluskan saja bawangnya ya, tinggal dihaluskan kemudian dicampur rata dengan airnya. Bisa disaring, bisa disaring, bisa enggak. Kalau untuk sprayer harus disaring karena takutnya menyumpat jalan sprayer. Kemudian direndam anggreknya selama kurang lebih 3-5 jam. Ini juga sebagai aturan baku aja ya teman-teman, jadi tidak wajib 3-5 jam, bisa kurang bisa lebih kayak gitu ya. Yang terpenting kalau bisa pada bagian akarnya saja yang direndam gitu. Nah, kemudian angkat, angin-anginkan, teman-teman sudah siap menanamnya di media tanam yang sudah teman-teman siapkan. Dan untuk pecinta split nih kayak saya misalnya ya, kalau dalam sebuah rumpun ada batang yang kurang produktif, entah itu tua, kerdil, kurus, kisut kayak gitu, intinya dia tidak bisa menyerap makanan secara maksimal, teman-teman tinggal split saja untuk bagian batang itu, kemudian direndam dengan air rendaman bawang merah ini dan dilakukan pemupukan berkala. Dia kurang lebih sekitar seminggu sampai 10 hari sudah bisa mengeluarkan tunas baru ya. Ini sebagai contoh saja, saya sudah menyeplit sekitar ini nggak semuanya sama ya, nggak semua bareng-bareng. Ini ada yang sekitar 3 minggu, 1 bulan gitu ya. Nah, ini yang sekitar mungkin 1 bulanan, ini udah mulai besar ya ini. Kemudian ada yang bahkan ada yang mengeluarkan 2 keki sekaligus. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Ya, bisa kelihatan nggak teman-teman? Nah, terus yang kisut-kisut kayak gini nih, misalnya ini di split aja ya teman-teman. Nih dia akan mengeluarkan tunas baru. Nanti tunasnya itu akan menjadi tunas yang produktif dan tampilannya juga semakin cantik gitu. Ini hanya pakai rendaman air bawang serta ditambah pupuk. Nah, untuk pupuknya bebas ya teman-teman, mau pakai pupuk apa aja boleh, terserah di rumah adanya apa. Kemudian perendaman bawang ini juga tidak dilakukan hanya pada tanaman saja ya, maksudnya kayak jenis split atau perendaman saja. Ini bisa dilakukan untuk pembibitan stek cangkok, stek batang. Kalau untuk stek cangkok atau stek batang bisa menggunakan bawang merahnya langsung, jadi dengan cara dipotong bagian ujung atau pangkalnya, kemudian remas-remas ya agar air sarinya keluar dan bisa dioleskan pada batang yang mau di stek atau dicangkok. Kemudian untuk perendaman benih juga bisa ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman mau nanam benih sayur, buah atau bunga, kalau misalnya mau ditanam bisa juga menggunakan air rendaman bawang ini, tapi dengan catatan airnya harus hangat-hangat kuku ya. Jadi kalau misalnya untuk anggrek atau tanaman yang lainnya bisa menggunakan air biasa saja, air mentah biasa. Kalau misalnya untuk benih bisa menggunakan air hangat kuku, direndam kurang lebih 3 jam, kemudian angkat dan angin-anginkan, bisa ditanam. Nanti dia akan mempercepat proses perkecambahan dari biji menjadi tunas baru. Nah, ini sebagai alternatif aja ya teman-teman, jadi sebagai tips alternatif saja, bukan saya ngedistrek harus mengganti vitamin B1 dengan bawang merah, bukan, hanya sebagai alternatif manakala B1 atau vitamin yang biasa kita gunakan itu tidak ada di rumah, kita bisa menggantinya dengan bawang merah. Nah, buat teman-teman yang punya koreksi atas penjelasan yang saya jabarkan tadi, atau mungkin punya pengalaman tentang bahan organik yang bisa dilakukan untuk perawatan atau pemupukan pada anggrek, bisa share di kolom komentar ya, siapa tahu bisa bermanfaat dan menginspirasi yang lainnya juga. Dan jangan lupa untuk dukung channel YouTube Jamal Orchid dengan cara di like, di komen, di share YouTube-nya, di share video-videonya, kemudian ajak teman-teman untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Kang Jamal Orchid. Dan tentunya biar Kang Jamal Orchid makin semangat buat menyediakan konten edukatif buat teman-teman semuanya. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.